Halo guys, welcome back di Indie Movie Channel, tempatnya spoiler film atau tempatnya kalian yang tidak punya banyak waktu untuk menonton full filmnya. Guys, kali ini Mimin akan menceritakan alur film India horror komedi lagi nih, yang berjudul Tuta Tuta Tutia, yang merupakan requestan dari salah satu subscriber Indie Movie Channel yang dirilis pada tahun 2016 dan disutradarai oleh A.L. Vijay, di mana film ini diperankan oleh Prabu Deva, Tamanna, Sonu Sood, dan beberapa pemeran lainnya. Film Tuta Tuta Tutia ini merupakan film pertama dari film Devi 2 yang baru Mimin upload kemarin ya. Dan yang belum menonton film Devi 2, linknya sudah Mimin taruh di kolom deskripsi video ini atau di layar akhir video ini. Film Tuta Tuta Tutia ini menceritakan seorang laki-laki bernama Krishna yang bermimpi menikahi seorang gadis cantik, seksi, modern, dan berpendidikan. Tapi takdir berkata lain, ia akhirnya menikahi seorang gadis desa dengan terpaksa. Namun gadis yang ia nikahi itu dirasuki oleh sesosok roh yang membuat gadis itu menjadi artis dan tampil berbeda dengan lebih cantik dan seksi. Lalu bagaimana dengan Krishna yang mengetahui kalau ternyata istrinya telah dirasuki oleh sesosok roh? Yuk, sebelum ke cerita serunya, dukung dulu channel ini dengan klik tombol subscribe, dan kalau kalian suka dengan film ini, klik tombol like. Dan bagaimana menurut kalian film ini? Komentar di bawah ya. Cerita diawali oleh seorang laki-laki bernama Krishna yang saat ini sedang berburu seorang gadis di kantornya. Kebetulan nih ada seorang karyawan baru yang cantik dan aduhai. Begitu Krishna mengetahuinya, ia pun langsung sigap dengan sok coolnya mendekati gadis itu dan tanpa basa-basi langsung bertanya, "Apakah kau single?" Tapi yang menjawab malah wanita di sebelahnya. Krishna kembali bertanya lagi dan dengan pedenya ia mengatakan kalau ia single dan menyerahkan kertas berisi biodata dirinya. Tapi wanita itu berkata kepada Krishna, "Maaf, kau sedikit terlambat kayak punya pacar." Dan tanpa merasa patah hati, Krishna pun pergi begitu saja, seakan ia sudah biasa ditolak. Esoknya, teman Krishna datang dan membangunkannya untuk memberitahukan kalau ia harus pulang ke desa karena neneknya sedang sakit. Kemudian, Krishna dan temannya pun pulang ke desanya. Namun, di jalan ia terhadang oleh beberapa ekor sapi dan mengusirnya. Ternyata, sapi-sapi itu milik seorang gadis desa yang tiba-tiba muncul dan mengejar sapinya itu. Dan Krishna hanya mengumpatnya. Sesampainya di rumah Krishna, seorang dokter sedang memeriksa neneknya. Dokter itu mengatakan kalau waktu neneknya tidak lama lagi. Oleh karena itu, neneknya ingin sebelum ia mati, Krishna harus menikah. Krishna tak dapat menolak. Beberapa gadis desa pun didatangkan untuk dipilih menjadi calon istri Krishna. Krishna khawatir dengan gadis desa yang akan dipilih langsung oleh neneknya. Tentu saja dengan isyarat dari tangan neneknya, karena neneknya tak dapat berbicara. Namun, dari semua gadis itu tidak ada yang cocok untuk dipilih neneknya. Hingga datanglah seorang gadis yang pernah bertemu dengan Krishna sebelumnya. Gadis itu datang untuk menjenguk nenek Krishna, tapi justru nenek Krishna memilihnya untuk menjadi calon istri Krishna. Namun, Krishna mengatakan kepada temannya kalau ia tidak menyukai gadis itu. Akhirnya, Krishna dan temannya berusaha untuk membuat gadis itu tidak menyukainya dengan menunjukkan dirinya yang sedang mabuk dan memberitahukan kepadanya bahwa ia adalah pengguna narkoba, minuman keras, dan lain-lain. Tapi semua itu sia-sia dan pernikahan pun terjadi. Setelah menikah, Krishna membawa istrinya yang bernama Devi ke kota Bombay karena Krishna tak ingin teman-temannya mengetahui jika ia telah menikahi seorang gadis desa. Ia pun membawa Devi tinggal jauh dari teman-temannya. Bukan hanya temannya, ia pun tak ingin orang lain tahu kalau ia telah menikahi Devi. Ia meminta pada Devi untuk menjaga jarak ketika berjalan di Bombay. Krishna bertanya kepada seseorang di mana Green Village Building. Orang tersebut pun kemudian menunjukkan arahnya. Namun orang itu kaget begitu Krishna mengatakan bahwa unit 205 yang akan ia tinggali. Kemudian Krishna dan Devi pun telah sampai di rumah baru mereka yang lumayan besar. Sawang dan debu menunjukkan kalau rumah itu telah lama tidak ditempati. Krishna keluar sebentar untuk mencari makanan, sementara Devi melihat-lihat isi rumah itu. Namun saat Krishna telah kembali, rumah itu telah bersih dan rapi. Krishna tak percaya kalau Devi yang membersihkan rumah itu sendirian. Bahkan ia pun telah membuat makanan. Keesokannya saat pulang kerja, sebelum naik ke atas, Krishna melihat seorang wanita. Ia pun dengan sengaja menghentakkan kakinya dengan keras untuk mencari perhatian wanita itu. Si wanita pun yang melihatnya kemudian menanyakan di unit berapa Krishna tinggal. Di unit 205, Krishna pun menjawab. Bahkan ia tak lupa memberitahu kalau ia seorang lajang. Wanita itu hanya tersenyum dan pergi.
Suatu ketika, Krishna diminta temannya untuk datang di sponsor festival film karena akan ada superstar Rajkana di sana. Namun Krishna menolak, tapi saat di rumah Devi melihat tiket itu dan ingin pergi ke sana. Akhirnya saat di jalan, Krishna berkata pada Devi jika nanti di sana mereka berjalan sendiri-sendiri. Sedang Devi hanya diam saja dengan tatapan yang berbeda. Di lokasi saat artis Rajkana maju ke depan karena mendapatkan penghargaan artis terbaik dan memberikan sambutan, Devi tanpa berkedip terus melihat Rajkana dengan terkagum-kagum. Sedang Krishna yang kebetulan duduk di sebelah Devi, ia mencuri-curi pandang ke arah Devi. Acara pun selesai. Krishna pergi lebih dulu dan mengajak Devi dengan kode di tangannya. Tapi saat Krishna sedang menunggu Devi, teman-temannya mendekatinya dan mengajaknya untuk melihat acara selanjutnya. Tapi Krishna menolak. Krishna melihat Devi lewat begitu saja. Krishna pun akhirnya setuju dengan temannya dan mengikuti Devi. Krishna pun mencari-cari Devi. Tiba-tiba ada yang melempar kain ke arahnya. Ternyata itu milik Devi. Krishna pun bingung saat melihat Devi menari-nari dan menyanyi dengan tariannya yang seksi hingga mencuri perhatian Rajkana. Paginya, Devi terbangun dan kaget dengan pakaian yang ia pakai. Devi takut melihat Krishna. Ia pun berkata kalau ia harus ke kamar mandi dan berdoa sebanyak 10 kali. Seorang laki-laki datang dan mencari-cari Devi. Ia berkata kalau ia adalah direktur program Rajkana. Ia ingin bertemu, tapi Krishna tidak mengizinkannya. Hingga tiba-tiba, Devi sudah duduk di kursi dengan pakaian yang seksi dan sikap yang berbeda. Krishna kaget dan bingung. Direktur itu langsung masuk dan berbicara pada Devi soal ketertarikan Rajkana padanya tadi malam ketika ia menari-nari. Dan Rajkana ingin mengajak Devi untuk menjadi lawan mainnya di film berikutnya. Tapi Krishna tak mengizinkan. Devi tak peduli. Ia malah berkata kalau Krishna adalah manajernya. Devi menerima tawaran tersebut. Rajkana dan Devi pun saling berbicara di telepon. Dan setelah itu, Devi kemudian langsung pergi keluar. Tapi begitu direktur itu juga pergi, tiba-tiba Krishna kaget melihat Devi ada di dalam rumah. Krishna pun bingung. Devi yang melihatnya bertanya, ia berbicara dengan siapa tadi? Krishna pun masih melongo dan memandangi Devi yang sedang berdoa. Krishna tentu tak diam saja melihat kejadian yang ganjil pada Devi. Ia kemudian mencari tahu apa yang terjadi dengan Devi, yang perubahannya tidak wajar. Ia pun kemudian bertanya dengan seorang laki-laki yang pernah kaget begitu Krishna memberitahukan kalau ia akan tinggal di unit 205 dan bertanya kepada beberapa orang yang mengetahui tentang rumah yang ia tempati. Mereka mengatakan kalau dulu ada seorang gadis miskin yang bermimpi untuk menjadi bintang bioskop di Mumbai, tapi tidak terwujud dan gadis itu bunuh diri. Kemudian sejak saat itu rumah itu pun dikunci sampai Krishna datang. Setelah itu Krishna pun pulang. Ia kemudian melihat nama Ruby di depan pintu rumahnya. Krishna mencopotnya dan membuangnya. Namun esok paginya papan nama itu masih ada di dinding. Dan malam berikutnya Krishna terbangun dari tidurnya. Ia mendengar suara gelang kaki. Krishna pun melihat Devi sedang menonton TV tengah malam dengan tatapan yang aneh. Krishna kemudian beberapa kali memanggil Devi, tapi tak ada reaksi. Krishna mulai merasa aneh dengan sikap Devi. Dengan sedikit ragu, ia kemudian memanggil Devi dengan nama Ruby. Dan Devi pun menoleh, menatap Krishna dengan tajam. Sedang Krishna kaget dan mulai tumbang alias pingsan. Pagi pun tiba, Krishna langsung kaget dan ketakutan melihat Devi saat Devi membangunkannya. Devi yang ikut kaget menanyakan apa yang terjadi, dan Krishna hanya berkata kalau ia sedang bermimpi. Krishna mulai melihat kemana-mana, dan langsung mengajak Devi untuk segera mengemasi barang-barangnya karena mereka akan segera pergi. Devi yang tetap santai berkata kemana mereka akan pergi. Krishna pun sambil mengepaki barangnya berkata kalau mereka akan piknik. Devi yang masih bingung mengiyakannya saja. Krishna membawa koper-kopernya ke bawah, kemudian ia kembali lagi ke atas dan memanggil Devi. Tapi ia kaget melihat barang-barangnya ternyata masih ada di tempatnya. Dan Devi pun muncul dengan berkata apa Krishna tidak bekerja. Krishna yang kaget dan ketakutan mengatakan kalau mereka akan pergi piknik dan ia harus segera mengemasi barang-barangnya. Devi kemudian mengemasi barang-barangnya dan Krishna langsung segera menggandeng Devi untuk turun ke bawah dan memasukkannya ke dalam mobil. Krishna pun kembali lagi ke atas, tapi ternyata Devi tiba-tiba muncul dari dalam dan menegur Krishna. Krishna kali ini benar-benar merasa ketakutan dan berusaha kabur dari Devi. Krishna mencoba ke rumah tetangganya, tapi yang membuka malah Devi. Krishna kembali kabur dan masuk ke rumah tetangga. Tapi ternyata itu adalah rumahnya sendiri. Krishna pun bingung dan terdiam, hingga seseorang menepuk pundak dan itu adalah Devi yang memberikan kopi pada Krishna yang pasrah dengan tangan gemetaran.
Malamnya, Krishna menonton TV sambil sesekali memeriksa Devi di kamar. Oh, ternyata masih di kamar. Mungkin pikirnya begitu. Ia pun kemudian lega dan bersandar di kursi. Tapi ia kaget karena Devi ada di atasnya. Krishna mencoba untuk lari, tapi ia malah lari di tempat. Dan rumah pun bergerak dan berputar. Devi yang telah dirasuki roh Ruby mulai berkata kepada Krishna. Krishna dengan memberanikan diri bertanya apa yang ia inginkan. Ruby pun bercerita bahwa 5 tahun lalu ia adalah aktor yang bekerja dengan Raj Khanna. Dan saat itu adalah film pertamanya untuk mereka berdua. Tapi tiba-tiba Ruby digantikan dengan orang lain dan Ruby pun bunuh diri. Ruby sadar ia mengambil keputusan yang salah. Ia pun kemudian kembali lagi untuk memenuhi impiannya itu dengan bermain film dengan Raj Khanna dan Krishna menjadi manajernya. Ruby berkata ia tidak akan mengganggu Krishna dan Devi di dalam rumah. Jadi besok jam 10 Krishna harus membawa Devi keluar rumah hingga ia bisa masuk ke dalam tubuh Devi untuk bertemu dengan Raj untuk melakukan syuting. Paginya Krishna terlihat gelisah. Ia bingung harus membawa Devi keluar rumah atau tidak. Tapi saat Devi datang dan sedang berbicara dengan Krishna, tiba-tiba Ruby datang. Dengan marah ia menyuruh Krishna membawa Devi keluar rumah. Krishna yang kaget dan ketakutan kemudian membawa Devi keluar dengan paksa. Saat telah sampai, Ruby dengan tubuh Devi yang seksi menjadi sorotan. Raj pun menyambutnya dan memberikan bunga. Saat syuting selesai, Raj mengatakan kepada manajernya kalau ia ingin main film dengan Ruby untuk film berikutnya. Manajernya pun menemui Krishna dan berkata kepadanya kalau Raj Khanna ingin Ruby menandatangani 3 kontrak filmnya. Krishna tentu saja tidak setuju, tapi manajernya itu memaksanya dan memberikan kontrak itu. Saat di luar, Krishna melihat Ruby masuk dalam mobil dan Krishna ditinggalkan. Ia pun menyusulnya dengan taksi. Saat Ruby masuk ke rumah, Devi mulai sadar dan Krishna menyembunyikan kain yang Ruby lepas di depan pintu. Esoknya saat di ruang rias, Krishna mendatangi Ruby dan memberikan kontrak itu. Ruby yang membaca mulai emosi, karena itu adalah kontrak antara Ruby dan juga Krishna. Isi dari kontrak itu adalah bahwa Ruby hanya akan menerima 1 kontrak film saja. Ia juga tidak boleh merokok, minum minuman keras, dan bersentuhan dengan Raj, dan tidak boleh ada sihir. Dan jika filmnya ini selesai, maka ia harus segera pergi dari tubuh Devi. Awalnya Ruby tidak mau dan marah, namun Krishna dengan sok pintar mengancamnya. Jika ia tidak mau tanda tangan, maka ia tidak akan membawa Devi keluar rumah. Hari berikutnya di lokasi syuting, saat Devi datang dengan pakaian yang seksi dan cantik, Krishna melihatnya dan membuat jantungnya berdetak kencang. Saat syuting selesai, Krishna pun dipanggil oleh Raj. Raj mengatakan pada Krishna jika ia menyukai Ruby dan meminta Krishna untuk memberikan surat pada Ruby. Krishna marah dan menendang Raj, tapi itu cuma hayalannya saja. Nyatanya ia hanya diam dengan menerima surat itu. Malamnya saat di dapur, Krishna mencari-cari luka kecil di tubuh Devi, tapi tak menemukannya. Dan saat Devi hendak pergi, rambutnya tersangkut kancing baju Krishna. Krishna pun mulai memandangi Devi dan menaruh simpati padanya. Esoknya, Raj menanyakan pada Krishna apakah Krishna telah memberikan surat itu kepada Ruby. Tapi Krishna berkata ia tidak memberikannya, karena Ruby harus fokus pada filmnya. Jadi secepatnya Raj harus menyelesaikan film ini. Malamnya saat tidur, Raj kembali mengirim pesan kepada Krishna jika filmnya akan segera berakhir. Apa Krishna telah memberikan surat itu? Krishna pun membalas, ia tidak akan memberikannya sebelum filmnya selesai. Besoknya adalah adegan terakhir film Raj dan Ruby, dan di sini Krishna lah yang paling senang di antara mereka semua. Ruby pun menghampirinya. Krishna memberikannya selamat dan menyuruhnya pergi dari tubuh Devi. Tapi Ruby berkata kalau ia akan pergi dari tubuh Devi setelah filmnya dirilis. Krishna pun memohon kepada manajer Raj Khanna agar filmnya dapat dirilis esok hari. Malamnya saat tidur, Devi menangis dan Krishna pun terbangun. Krishna bertanya pada Devi kenapa dia menangis. Devi pun berkata kalau hari ini ia tidak dapat mengingat apapun, kemana ia pergi dan apa yang ia lakukan. Devi mengira kalau ia memiliki penyakit serius. Krishna pun berkata tidak ada apa-apa. Ia tak perlu khawatir. Krishna pun kemudian menyuruh Devi untuk tidur. Dan Krishna pun juga tidur dengan meneteskan air matanya. Esok paginya, akhirnya Krishna mendapatkan kabar bahwa filmnya dirilis hari itu. Krishna yang mendengarnya sangat senang dan pergi ke sana. Krishna pun bertemu dengan Raj. Dan Raj menanyakan apa suratnya telah diberikan pada Ruby. Raj pun berkata, ia baru akan memberikannya setelah perilisan film. Tapi Raj kemudian mengambil surat itu dan menyobeknya. Raj pun berkata, ini tidak perlu lagi. Krishna pun kegirangan. Tapi kemudian Raj melanjutkan bahwa ia akan langsung melamar Ruby ketika wawancara pers nanti. Krishna pun langsung kaget dan Raj pun pergi. Berikutnya, film pun mulai di-play di bioskop. Ruby merasa senang dan puas melihat dirinya di film itu. Dan penonton pun meneriaki namanya. Krishna mendekati Ruby dan memberitahu kalau ia ikut senang karena mimpi Ruby telah tercapai. Dan menyuruhnya untuk memakai sari yang ia bawa karena ia dan Devi harus pulang. Sementara di jumpa pers, nama Ruby dipanggil. Dan Raj Khanna menyuruh manajernya untuk menjemput Ruby. Sementara itu, Ruby tak ingin memakai
sebagai sari yang dibawa oleh Krishna. Krishna pun dengan emosi dan kembali mengingatkan kontrak mereka. Tapi Ruby dengan sihirnya menghilangkannya. Krishna pun emosi. Namun manajer Raj datang dan mereka pun pergi. Sementara Krishna berusaha menghentikan Ruby dan mengatakan sesuatu pada orang-orang di sana. Tapi mereka semua tak dapat mendengar. Krishna pun tak habis akal. Ia menggunakan bahasa isyarat. Tapi semua itu sia-sia. Hingga Krishna pun pasrah. Raj kemudian memulai sambutannya. Dan ketika hendak melamar Ruby, tiba-tiba Ruby pun pingsan dan dibawa ke rumah sakit. Raj dan Krishna dipanggil ke ruangan dokter. Dan dokter berkata kepada Raj apakah dia suaminya. Raj pun berkata segera. Dan dokter itu memberikan selamat karena Devi hamil. Krishna pun dan Raj kaget. Lalu Krishna pun mengambil alih menjabat tangan dokter itu yang sedikit bingung. Raj marah pada Krishna, namun Krishna memberitahukan yang sebenarnya hubungan dia dan Devi. Raj kemudian hanya pasrah dan berkata jika ia tidak boleh membuat Ruby meneteskan air matanya, dan Raj pun pergi. Krishna kemudian masuk ke dalam ruangan Devi dan berkata pada Ruby agar ia mengembalikan istrinya karena ia sangat mencintainya. Kemudian Devi pun perlahan sadar dan bingung karena ia ada di rumah sakit dan menggunakan baju seksi. Krishna yang memperhatikannya langsung memeluk Devi. Esoknya di rumah, Krishna ingin mengetahui apakah Ruby benar-benar telah pergi. Ia pun melemparkan handuknya ke tangga dan memanggil Devi. Krishna menyuruh Devi mengambil handuknya. Saat Devi keluar rumah, ia pun tak berubah dan mengambil handuk itu. Krishna yang memperhatikannya senang dan memeluk Devi. Krishna lalu melihat papan nama Ruby di dinding sudah tidak ada. Devi mengatakan kalau ia yang membuangnya ke tong sampah. Dan cerita pun selesai guys. Gimana guys menurut kalian cerita ini? Seru kan? Jangan lupa tonton juga lanjutan dari film ini yang berjudul Devi 2 ya. Sampai jumpa di next video. Bye-bye.